Tanggapan PSSI soal harga tiket Timnas Indonesia versus Tanzania yang dibanderol Rp250.000. Pesuar striker Irak jelang laga Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedang naik haji, Witan Sulaiman doakan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dari Tanah Suci. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Tanggapan PSSI soal harga tiket Timnas Indonesia versus Tanzania yang dibanderol Rp250.000. PSSI sendiri mulai menjual tiket laga tersebut pada Sabtu 25 Mei 2024. Hanya ada dua kategori tiket yang dijual. Rinciannya yakni Garuda West dan Garuda East. Harga dua kategori tersebut dipatok sebesar Rp250.000 dan PSSI menilai angka yang ada cukup terjangkau. Untuk pertandingan uji coba ini, PSSI menjual dalam dua kategori yakni Garuda West dan Garuda East dengan harga Rp250.000 per orang. Tentu harga tiket ini sangat terjangkau, tulis PSSI. Lebih lanjut, PSSI meminta supporter untuk menghindari membeli tiket dari calo. Pasalnya, hal tersebut bakal membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Bagi penonton atau supporter yang ingin membeli tiket, PSSI mengimbau tidak membeli di calo. Jadi via online karena caranya mudah. Seperti diketahui, jika membeli via calo dipastikan harga lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan ada risiko-risiko lainnya, tulis PSSI. Setelah melawan Tanzania, Timnas Indonesia memiliki dua laga lagi di bulan Juni. Khusus dua laga tersebut, PSSI mematok harga tiket yang berbeda. Tiket termurah berada di angka Rp250.000. Sedangkan tiket termahal dibanderol seharga Rp1,25 juta. Pesuar striker Irak jelang laga Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Indonesia butuh kemenangan akan bisa melaju ke putaran ketiga. Bagi Irak, hasil pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Muhammad Ali menjelaskan semua pertandingan bisa mereka lewati dengan baik. Dia siap berjuang memberikan hasil maksimal termasuk saat diturunkan saat melawan Indonesia dan Vietnam. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, kami para pemain akan memberikan semua yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan nanti, kata Muhammad Ali. Penyerang Al-Shorta SC ini mengaku bangga jadi bagian dari tim Mesopotamia. Ali akan merapat ke timnas senior dan skuad Olimpiade 2024. Menurutnya hal ini jadi motivasi untuk mendapatkan hasil maksimal di laga nanti. Mewakili Irak, baik tim utama maupun tim Olimpiade adalah sebuah kehormatan bagi setiap pemain, pungkasnya. Sementara itu, pasukan Shin Tae-yong akan mulai berkumpul pada Senin 27 Mei 2024. Mereka baru akan menjalani latihan pada hari Selasa mendatang. Sedang naik haji, Witan Sulaiman doakan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dari Tanah Suci. Witan menjalani ibadah haji pasca bertugas di Piala Asia U230 2024. Dia bersama sang istri bisa berangkat dengan program penggabungan mahram dari Kementerian Agama. Witan Sulaiman menjelaskan bisa menjalani ibadah haji adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi dia bisa berangkat dengan istri dalam satu rombongan. Sangat bersyukur sekali pergi haji, saya sangat bangga bisa datang ke Arab Saudi ini, kata Witan Sulaiman. Pemain berusia 22 tahun ini sedikit membicarakan terkait proses yang dilalui. Dia sudah mengajukan proses untuk penggabungan mahram sejak 4 bulan lalu. Saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram dan alhamdulillah bisa di ACC 4 bulan lalu saya urus data dan formulirnya 2 bulan lalu bisa berangkat bersama istri, lanjutnya. Meski akan menjalani ibadah di Tanah Suci, Witan tidak lupa dengan Timnas Indonesia. Dia mendoakan agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Pasukan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berdoa untuk Timnas Indonesia, semoga bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke Piala Dunia, pungkasnya.
Satu pemain dipastikan absen saat lawan Tanzania, Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Laga ini merupakan uji coba sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya telah mengumumkan 22 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Dari 22 nama yang ada, satu pemain dipastikan absen melawan Tanzania. Pemain yang dimaksud yakni Jay Itzes. Jay Itzes memiliki jadwal bertanding bersama klubnya, Venezia FC. Venezia FC harus menghadapi Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Kehadiran Jay Itzes tentu sangat dibutuhkan oleh Venezia FC karena laga ini merupakan penentu siapa yang berhak promosi ke Serie A. Absennya Jay Itzes memperkuat timnas Indonesia melawan Tanzania telah dipastikan oleh Sumarji selaku ketua badan tim nasional. Ya benar, kata Sumarji. Tidak masalah saat melawan Tanzania tidak bisa hadir, ujarnya. Sementara itu, Shin Tae-yong tak perlu khawatir terkait absennya Jay Itzes. Pasalnya masih banyak stok pemain di lini bertahan. Contohnya ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, laga timnas Indonesia versus Tanzania juga hanya uji coba. Begini komentar Asnawi soal debut Pratama Arhan yang berakhir tragis. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan kini menjadi bagian dari klub K Liga 1 2024 Suwon FC. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu lalu memperoleh kesempatan debut saat Suwon FC bertandang ke kandang Jeju United pada Minggu 26 Mei 2024. Ini merupakan laga pekan ke-14 Kelvin League 2024. Pada laga tersebut, Pratama Arhan turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Namun, debut Arhan berakhir tragis. Sang pemain hanya tampil selama 3 menit di lapangan karena memperoleh kartu merah langsung dari wasit pada menit ke-76. Apa yang terjadi rupanya diketahui oleh Asnawi. Tak berselang lama, Asnawi langsung memberikan dukungan kepada rekannya di timnas Indonesia itu. Semangat Pratama Arhan 8, tulis Asnawi. Dukungan yang sama juga dilontarkan oleh pelatih Suwon FC, Kim Eun-jong. Dalam hal ini, Kim Eun-jong tak ingin menyalahkan Arhan. Pelatih asal Korea Selatan itu justru meminta Arhan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Arhan di kartu merah tetapi dia dikeluarkan saat berusaha keras. Saya pikir itu sebuah pengalaman. Saya berharap dia dapat tumbuh ke level berikutnya melalui pengalaman ini, kata Kim Eun-jong. Begini respons dingin Bojan Hodak wajibkan pemain jangan lengah ketika hadapi Madura United. Persib sukses mengalahkan Madura United 3-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Cup, Bandung, Minggu 26 Mei 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak menanggapi dingin kemenangan meyakinkan Maung Bandung. Menurutnya Persib belum menjadi juara karena masih ada leg kedua di kandang Madura United. Kemenangan yang bagus tapi belum cukup untuk kita, ini baru game pertama di final, ujar Bojan Hodak. Bojan bahkan mengatakan para pemain Persib mesti berpikir bermain dengan skor masih 0-0 saat di Madura nanti. Untuk laga selanjutnya, kami harus berpikir bermain di Madura kedudukan masih 0-0, tambahnya. Bojan mengakui Madura United cukup menguasai jalannya pertandingan pada 30 menit pertama. Madura United memulai laga lebih baik di awal laga, mereka bisa mengendalikan laga, ball possession. Setelah 30 menit baru kita keluar dari tekanan, kita tidak tahu apakah pemain nervous dengan dukungan yang ada. Hal senada diucapkan pemain Persib Alberto Rodriguez yang menginginkan rekan-rekan setimnya tetap fokus di laga selanjutnya. Tetapi sekarang kami harus tetap fokus karena masih ada satu laga tersisa, kata Alberto.